18 November 1975, pekerjaan dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Mata kuliah yang dibina adalah Hukum Ekonomi, Kapita Selekta Hukum Ekonomi, Hukum Alih Teknologi. Beliau juga seorang tenaga ahli Sekjen Deputi Perundang-undangan DPR RI periode 2008-2009 dan juga staf bidang kelembagaan Badan Wakaf Indonesia tahun 2009. Ada riwayat pendidikan dari beliau, strata 1 di Fakultas Hukum Ekonomi dan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, strata 2 di program Magister Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, dan strata 3 program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Penelitian ilmiah beliau yang terakhir yaitu pendirian commercial building di atas tanah wakaf berdasarkan ketentuan hukum positif Indonesia, penelitian kompetensi dosen Universitas Padjadjaran di tahun 2017-2018. Adapun publikasi ilmiah yaitu Application of Customary Law in Improving Economic Welfare of Adat Village Community, a case Study of Tourism Economic Potential of Adat Village in West Java. Sumber penelitian dari Proceeding of First International Conference of Law and Justice, Good Governance and Human Rights in Muslim Countries, Experiences and Challenges. Organisasi di tahun 2018 sampai 2020 menjabat sebagai anggota pengurus Komisi Bidang 9 Pengembangan dan Penelitian Hukum Ekonomi Islam Masyarakat Ekonomi Syariah Pusat, Sekretaris Bidang Penelitian Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam 2016 sampai sekarang. Tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kami persilahkan kepada Ibu Elsa. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada kepada MC. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat hari ini semoga membawa berkah buat kita semua untuk melanjutkan penataran di hari kedua ini, dan semoga semangatnya masih tetap membara terutama di hari kedua. Dan memang ya materi kedua ini kayaknya materinya cukup berat ya Bapak Ibu ya, tapi mungkin buat dosennya ini mah tidak ya Pak ya, karena hari ini materinya terkait dengan bagaimana kajian filosofis dan juga bagaimana problematika yuridis. Pada sesi ini kita akan membawakan dua narasumber. Mungkin sebelum saya panggil kepada dua narasumber, saya bacakan dulu kurikulum fitnya. Yang pertama, Bapak Dr. Andes Agus Trianta, MA, MH, PhD. Beliau adalah Direktur Pasca Sarjana FHUI. Alamatnya di Plumbon Tengah, Mojorejo, Tempel Sleman 5552. Beliau menempuh pendidikan S1 di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta pada tahun 1992. Kemudian pendidikan S2-nya di Magister Hukum UII tahun 1998 sampai 2003. Kemudian di University of Manchester UKI tahun 1999 sampai 2001, dan menempuh S3 di International Islamic University Malaysia tahun 2008. Bidang keahlian beliau adalah hukum perbankan Islam, dan terkait penelitian beliau yang terakhir adalah International Research Collaboration Islamic Governance
for Islamic Banking across jurisdictions yang disponsori oleh Instra Malaysia. Nanti Bapak Agus akan memberikan materi mengenai hukum ekonomi Islam dalam perspektif filosofis. Kemudian untuk dilanjutkan nanti untuk narasumber yang kedua, Bapak Dr. Aunur Rahim Fakih SHM Hum. Beliau adalah Dekan Fakultas Hukum UII. Alamat beliau adalah di Manukan, Ganjuran, Condong Catur, Sleman. Riwayat pendidikan beliau S1 di Fakultas Hukum UII tahun 1982, kemudian pendidikan S2-nya di Magister Hukum UGM Yogyakarta tahun 1996, kemudian pendidikan S3 program Doktor Ilmu Hukum UII. Beliau bidang ahlinya adalah hukum perdata dan muamalah. Sementara karya ilmiah beliau yang terakhir adalah pengembangan hukum wakaf produktif untuk mengatasi kemiskinan dan ketergantungan. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Agus Suyata, MH PhD, dan yang terhormat Bapak Dr. Aunur Rahim Fakih SHM Hum, saya persilakan untuk maju ke depan. Yang akan memberikan materi pertama adalah Bapak Dr. Andes Agus Suyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih kepada Ibu Dr. Herza dari SHMH yang telah mempersilahkan kami untuk menyampaikan materi ini, dan yang kami hormati juga Bapak Dr. Aunur Rahim Fakih serta Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Memang kalau tadi disampaikan materi pagi ini agak berat karena kata-kata filosofis mungkin ya, tapi sebenarnya nanti akan kita lihat bahwa sebenarnya untuk memahami apa yang berkembang dan terjadi itu tidak mungkin kita tidak kembali kepada akal. Jadi ketika suatu saat kita menghadapi sesuatu, maka memang kita harus melihat akarnya dari mana. Jadi itu penting untuk kita itu look back to the basic, kita melihat ke belakang dan dasarnya itu apa, sehingga ketika terjadi sesuatu kita akan bisa memahami lagi. Jadi kenapa bisa jadi seperti ini, atau kenapa orang sering mengatakan bahwa perbankan Islam atau ekonomi Islam itu hanya superficial saja. Kenapa ekonomi Islam itu belum menyentuh hal mendasar dalam visi awalnya dan sebagainya, nanti akan kita lihat di sini. Jadi kita lihat, saya sambil berdiri saja biar bisa melihat ini. Kita lihat agak cepat gitu ya. Jadi untuk membahas masalah filosofis ini, kita pertama perlu melihat interplay atau hubungan timbal balik antara bisnis syariah atau ekonomi Islam, ekonomi syariah dengan agama. Orang sering bertanya, sebenarnya yang memicu, sebagai pemicunya itu keislaman seseorang atau ekonomi Islam yang memicu orang itu semakin baik. Pertanyaan itu sama dengan pertanyaan telur dan ayam, juga sama pertanyaan mana penting orang dan sistem. Tapi kalau kita mau melihat, sebenarnya ini kurang lengkap, maaf ya, ini adalah fakta bahwa keislaman itu yang akan mengkreat atau mendorong pada terciptanya ekonomi syariah. Jadi kalau kita lihat seperti ini, nanti ada dasarnya kenapa kita mengatakan seperti ini, biar kita tahu bahwa sejauh mana ekonomi Islam itu muncul di Indonesia dan sejauh mana orang-orang lain itu sudah merintis, itu perlu kita ketahui. Jadi kalau ini juga benar ketika orang mengatakan, jadi walaupun tadi kita sampaikan bahwa yang mendorong adalah keislaman dulu yang kemudian akan melahirkan
menjadi akan merefleksikan pola berekonomi secara syariah, tetapi juga benar kalau dikatakan bahwa ekonomi syariah akan berimplikasi kepada terpeliharanya keislaman orang. Sehingga yang benar adalah bahwa ada hubungan dialektika. Pada awalnya memang orang Islamlah yang akan melahirkan sistem ekonomi, sebagaimana pandangan dunia atau worldview atau Weltanschauung atau mungkin apa istilah lain, perspektif dasar orang Islam itu akhirnya akan melahirkan ekonomi Islam. Tetapi dalam gilirannya ekonomi yang Islam itu akan secara dialektis bertimbal balik kepada orangnya. Dia juga akan bisa memelihara keislaman orang, bahkan keislaman sebuah sistem juga bisa distimulir lewat ini. Jadi akad syariah yang baik itu mengharuskan orangnya jujur, orangnya transparan, dan bisnisnya halal. Sehingga ini akan bisa menjadi entry point, sebagaimana nanti kita akan sedikit sampaikan bagaimana sebenarnya transaksi muamalah ini telah menjadi entry point dari diakuinya hukum Islam di Amerika, di Inggris, dan Australia. Yang itu berpuluh-puluh tahun diperjuangkan atas nama HAM nggak bisa, tetapi begitu Islamic Finance ini mengglobal, maka dengan terpaksa mereka itu menerima hukum muamalah untuk masuk dalam pengadilan-pengadilan mereka. Nanti kita akan lihat. Jadi kita katakan tadi, pertama kali itu adalah memang keislaman orang yang bisa melahirkan itu. Ini bukunya Abdullah Said, ini saya kira cukup terkenal, dan Ibrahim Ward itu menyatakan bahwa secara sejujurnya perbankan syariah atau ekonomi syariah itu merupakan produk dari kebangkitan fundamentalisme Islam atau Islamic Neo-Revivalism. Artinya itu nggak bisa dipungkiri, ketika penjajahan itu mulai selesai di dunia Islam dan orang Islam merdeka, maka pemikiran selanjutnya adalah bagaimana kita berekonomi secara Islam. Karena itu kalau dikatakan itu memang ada neo-revivalism, itu memang benar bahwa orang Islam itu tiba-tiba kenapa kok orang Islam itu, maaf dalam tanda kutip, cerewet dalam ekonomi saja maunya diatur begitu. Mbak sudah dia sudah ikut saja yang namanya rezim riba yang sudah berlangsung berabad-abad itu, kenapa nggak diikuti? Itu karena memang seperti itu. Bahkan mungkin Bapak Ibu juga ingat, di awal pemerintahan Obama di Amerika terjadi sebuah krisis besar yang namanya subprime mortgage. Krisis itu telah mengakibatkan perusahaan-perusahaan raksasa yang usianya ada yang 150 tahun kolap juga. Untuk menanggulangi itu, pemerintah Obama kemudian membailout atau memberikan dana talangan. Ada peristiwa yang menarik di sini. Salah satu yang di bailout itu adalah perusahaan asuransi besar yang namanya AIG, American Insurance General. Ketika itu di bailout, kemudian Obama itu digugat class action. Masyarakat itu nggak terima. Kenapa Obama membailout sebuah asuransi raksasa di Amerika yang bernama AIG? Class action ini dilakukan, kuasa hukumnya adalah orang Yahudi, seorang lawyer di New York yang bernama David Jerusalmi. Kalau Bapak Ibu coba dibuka di internet, David Jerusalmi adalah tokoh terdepan yang anti syariah Islam di Amerika. Dari segi namanya kita tahu dia adalah orang Yahudi. David Jerusalmi itu menggugat Obama dan State Treasurer atau Menteri Keuangan bahwa mereka telah melanggar konstitusi Amerika dengan membailout AIG. Kenapa? Kata David Jerusalmi, AIG itu di berbagai negara punya industri takaful atau asuransi syariah. Karena itu kalau Obama membailout AIG, artinya secara tidak langsung Obama juga membailout perusahaan-perusahaan asuransi Islam di berbagai negara yang merupakan anak perusahaan dari AIG. Dan itu artinya Obama telah melanggar konstitusi Amerika yang dalam The Declaration of Establishment mengatakan Amerika didirikan tidak ada kaitannya sama agama. Tapi tiba-tiba kenapa Obama membailout itu? Kasus itu dibawa ke pengadilan Amerika dan pengadilan Amerika akhirnya mengkalkulasi aset asuransi syariah yang dimiliki oleh AIG di berbagai negara, dan karena jumlahnya nggak signifikan, akhirnya Obama dinyatakan tidak bersalah. Tapi David Jerusalem ini terus sampai sekarang menggugat. Jadi mereka tahu, David Jerusalem mengatakan yang namanya asuransi syariah itu bukannya tidak terkait sama Islam. Dia itu adalah simbol dari keinginan orang Islam untuk menerapkan hukum Islam di bidang ekonomi. Karena itu kalau pemerintah membailout
EIG sama saja ini menolong Islam. Sampai seperti itu Obama saja digugat. Ini artinya memang mereka juga tahu. Juga ketika kita tahu bahwa kalau di Indonesia itu ya mulai Bank Islam itu baru 9192 dengan BNI atau Bank Muamalat. Pakistan ketika terbentuk tahun 48, presidennya Ali Jinnah gitu ya, itu dia sudah mengatakan dalam inaugurasi Bank Negara Pakistan sudah mengatakan bahwa salah satu tujuan Pakistan adalah untuk mengganti sistem ekonomi konvensional dengan sistem ekonomi Islam. 48, artinya jauh sekali sebelumnya ide itu sudah ada. Jadi sehingga Indonesia itu boleh dikatakan mungkin baru kemarin sore kalau melihat seperti itu. Iran tahun 83 itu Malaysia baru mulai pertama kali namanya BIMB, Bank Islam Malaysia baru berdiri. Itu Iran sudah mengkonversi seluruh bank di negaranya menjadi bank syariah tahun 83. Di sini berbicara tentang bank syariah aja belum boleh. Artinya masih dianggap membawa-bawa nama syariah sebagai Islamofobia, tapi Iran sudah mengkonversi total. Maka kalau dikatakan berapa aset bank Islam Iran, ya 100% karena dikonversi total. Oke, kita lihat lagi. Melihat settingnya ini, maka ekonomi syariah, karena temanya ekonomi syariah yang diberikan ke kami, tidak hanya bank atau keuangan, tapi ekonomi syariah, itu kalau kita lihat tidak beda sama kapitalis. Yang menurut analisa dari Max Weber, kapitalis itu munculnya adalah seperti kata buku dia itu, the spirit of capitalism, the Protestant ethic and the spirit of capitalism. Kapitalisme itu muncul karena adanya Protestan etik yang menggantikan Katolik. Di mana Protestan etik itu mengharuskan kalau kamu mau masuk surga kamu harus kerja keras. Maka jadilah akumulasi dana yang sedemikian besar. Ketika kapitalisme menguat, ternyata agamanya juga malah dilupakan. Akhirnya orang pun muak juga ketika itu melihat itu, sampai muncullah dua anak muda yang bernama Karl Marx dan Friedrich Engels. Dua-duanya usianya baru 28 tahun sama 30 tahun. Dan mereka bersama-sama menulis sebuah buku yang sampai sekarang mempengaruhi dunia termasuk Indonesia yang berjudul Manifesto Komunis. Dan ketika itu baru 28 tahun sama 30 tahun sudah menulis buku itu. Dan buku itu yang menjadikan revolusi komunisme di Indonesia, di Amerika Latin, dan di berbagai tempat. Apa kata Karl Marx sama Engels itu? Dia mengatakan bahwa kapitalisme itu telah menunjukkan masalah yang besar karena kapitalisme telah melahirkan kaum-kaum borjuis dan proletar. Dan kata mereka dalam bukunya Komunis Manifest di bab awal itu, dia mengatakan ada persisten konflik antara kelas kapitalis sama kelas rakyat marginal, di mana pemuda inginnya memeras buruh dan buruh inginnya menjungkalkan para kapitalis. Dan di situ para kaum agama membela kapitalis. Membela kaum kapitalis dengan mengatakan kurang lebihnya ya nggak apa-apalah kamu di dunia tertindas, mau bagianmu di surga. Terima saja, kamu harus ikhlas di dunia ini. Karl Marx sama Engels ini kan gerah melihat para tokoh agama kok begitu, akhirnya terucap teori dia. So the religion is the opium of the people. Kalau gitu caranya maka agama itu berarti candu masyarakat, hanya untuk bodoh-bodohi. Itu asbabun nuzul dari bahwa agama candu masyarakat. Itu karena sudah keras. Maka kata dia, dunia nggak akan tentram kecuali pengkerasan ini dihapus. Maka menurut Karl Marx dan Engels, dunia harus tanpa kelas atau classless society. Jadi baik kapitalis maupun sosialis ini yang mau kami sampaikan, dua-duanya didorong oleh sebuah ideologi kuat untuk melahirkan ekonomi yang kuat. Maka ekonomi syariah ini nggak mungkin lahir tanpa ideologi. Dan di dunia ini, semua yang lahir dan kuat itu memerlukan dorongan ideologi kuat. Ketika korupsi di Indonesia gagal diberantas, karena ideologi. Karena ideologi, orang memerangi korupsi dalam tingkat hukum, tapi secara ideologi enggak. That's the problem. Oke, kembali lagi. Jadi, kata Ziauddin Ahmad, perbankan Islam tidak dilahirkan dan dibesarkan dalam apa yang dikatakan ideological vacuum, ruang yang hampa ideologis. Jadi ada ideologi di belakangnya.
Maka sekarang ini Bank Islam sudah diambil oleh kapitalisme global. Nanti akan kita lihat. Tugas ahli hukum adalah mengawal agar itu tidak digeser kemana-mana. Itu penting regulator itu untuk mengawal itu. Dia sebuah karya yang syarat dengan nilai ideal sebuah ideologi. Karenanya perbankan Islam tidak akan dapat berfungsi dengan baik jika dilepaskan dari faktor yang mendorong kelahirannya. Ketika orang melihat bahwa ekonomi Islam hanya semata-mata dengan brand itu akan laris, itu sebenarnya sudah nggak ideologis. Ya. Jadi ideologi ini harus ada karena kapitalis dan sosialis bertahan karena itu. Kalau nggak ada, saya kira akan cepat habis apa saja itu ya. Jadi, tapi di samping argumen itu juga ada argumen yang namanya sistem ekonomi alternatif. Kenapa begitu perbankan Islam itu muncul dari Jerman, lalu muncul Profesor Volker Haus yang ahli tentang perbankan Islam. Di mana? Di Inggris juga muncul Profesor Rodney Wilson. Di Amerika bahkan Harvard membuat fakultas khusus atau konsentrasi khusus Islamic Law of Finance. Di Inggris membuat Loughborough dan Loughborough University yang mendidik tentang itu. Kenapa seperti itu? Ya karena dunia sebenarnya ingin ada alternatif. Mereka itu tahu bahwa gemerlapnya Amerika itu disumbang oleh bunga dari hutang oleh negara-negara Afrika. Kita tahu sekarang ini kalau lihat talk show di televisi oleh para ekonom bahwa untuk nyaur utang dan bunga saja sudah sekitar 800 triliun, 400 triliun ya Pak. Artinya ketika itu dikalkulasi oleh Rizal Ramli itu 2 kali proyek infrastruktur. Artinya gemerlapnya kota-kota yang menjadi base camp dari IMF, IJJI itu juga disumbang oleh tereksploiternya negara-negara miskin. Itu sebenarnya para ahli ekonomi dunia berpikir dan mencari jalan. Maka begitu ekonomi Islam muncul, mereka itu langsung ingin menangkap apakah ini gerangan yang sebuah sistem alternatif. Jadi kedatangannya itu memang ditunggu dia. Maka harus switch dari homo economicus menjadi homo islamicus ya, dalam berekonomi juga harus digeser. Jadi karena itu ekonomi Islam itu merupakan faith based ekonomi yang didasarkan pada keimanan, atau ethical based ekonomi yang menjunjung tinggi nilai etika, dan social based ekonomi ialah ekonomi yang didasarkan pada nilai kemasyarakatan. Ini tidak mudah. Mengawinkan antara profit sama nilai-nilai transendental itu tidak mudah. Tetapi di dunia ini menunjukkan kekuatan-kekuatan emosional itu telah memberi sentuhan yang dasar bagi kapitalisme. Orang semua menjadi salut kepada Mark Zuckerberg karena 99 sahamnya dia donasikan. Itu emosional. Kok bisa orang seperti dia menjadi filantropis seperti itu? Jadi sentuhan-sentuhan emosional itu, sentuhan-sentuhan transendensi itu saya kira akan memberikan nilai tambah pada masanya, gitu ya. Sehingga akhir dari itu semuanya kita pada kesimpulan bahwa yang namanya kepatuhan syariah itu adalah sesuatu yang penting. Kalau dalam bahasa lain dia merupakan conditio sine qua non, sesuatu yang karenanya bank Islam itu ada atau ekonomi Islam itu ada. Ekonomi Islam tanpa kepatuhan syariah sebenarnya bukan lagi. Kita akan lihat sekilas saja ini. Jadi kritik-kritik terhadap ekonomi Islam itu sudah ada, padahal di Indonesia baru sekitar 40-an tahun. 90 sampai sekarang itu baru mungkin 30-an tahun, tapi kritik sudah banyak. Kita lihat di mana saja kritik itu ada. Tapi kita tidak usah merasa terluka karena kritik itu, karena ideologi besar itu bertahan karena kritik. Kapitalisme sekarang itu sudah beda sama kapitalisme aslinya. Sejak Amerika itu menderita krisis Great Depression, maka hukum anti monopoli digunakan di Amerika. Hukum anti monopoli itu intervensi pemerintah pada negara, pada ekonomi yang itu hanya terjadi di negara sosialis. Tapi orang-orang Moskow sendiri sekarang sudah pakai jas dan dasi, lambang kapitalisme, artinya saling meminjam. Untuk bertahan itu kritik harus diakomodasi ya. Kita lihat di Malaysia, Muhammad Anwar 2005 menulis salah satu artikel yang menarik, Islamicity of Islamic Banking ya. Jadi keislaman perbankan Islam. Nggak ada bahasa Inggris kok Islamicity ya, tapi ini
dibuat lah biar enak ya. Jadi keislaman perbankan Islam dia mempermasalahkan bahwa ada praktek murabahah dan baik di Taman Ajil di Malaysia yang dia katakan metamorfosa, dan itu berdasarkan logika ribawi, metamorfosa sistem konvensional yang sebelumnya berdasarkan logika ribawi, time value of money, capital cost, cost of fund dan sebagainya. Jadi itu contohnya di Malaysia yang sekarang ini kalau di wilayah tentu paling tinggi ya, karena di Malaysia asetnya sudah 28%, Indonesia 6%, Malaysia 28%. Untuk pasar modal Indonesia sekitar 20-an berapa, di Malaysia sudah 60%. Pasar modal konvensional sudah di bawah dari pasar modal syariah. Di Australia baru sedikit, tapi kritiknya juga sudah ada. Abdullah Said itu mengatakan bahwa praktek perbankan Islam di berbagai negara dalam kurun yang telah lalunya ternyata masih jauh dari nilai Islam, masih terbatas pada label. Kenapa begitu? Dia alasannya karena ternyata belum sejalan dengan tata nilai yang menjadi mainstream dari ajaran Islam, ialah equity, justice, and fairness. Jadi cita rasa keadilannya itu belum muncul. Ini belum apa, sudah kritiknya banyak sekali gitu ya. Di anak benua Pakistan dan India, Muhammad Nijatullah Siddiqui ini para pionir pionir dari perbankan Islam di dunia. Itu mengafirmasi adanya produk perbankan Islam yang terlepas dari maqasid syariah atau kemaslahatan. Dia menyontohkan suku duplicating bond, tawaruk duplicating bank loans adalah bukti dari hal itu. Sehingga beliau itu, Muhammad Nijatullah Siddiqui sebagai pionir perbankan Islam di dunia, dia mengatakan ada malfunction ya, ada malfungsi in syariah advisement. Artinya ini ada malpraktek dalam memberikan nasihat syariah, bahwa ini sesuai syariah atau tidak. Dia menuduh itu ada malpraktis. Ya kalau dokter malpraktek langsung kelihatan sakitnya gitu ya. Tapi kalau fatwa itu malprakteknya nggak langsung kelihatan. Cuman orang ini betul nggak, boleh nggak cara begini ini ya. Jadi di Indonesia menurut Zain Saidi, tokoh yang menggelorakan dinar, dia mengarang buku ini yang sangat tajam sekali. Tidak syariah bang syariah. Saya dipanelkan berdua di Fakultas Ekonomi sama beliau ketika itu. Jadi dia mengatakan karena logikanya, tapi kan ini yang menurut saya ini terlalu ekstrim bantahan ini ya. Jadi dia mengutip juga Kamel Medin Meira yang menjelaskan bahwa artinya banyak hal yang dilarang yang dilakukan oleh Bank Islam. Itu contoh-contoh seperti itu. Tapi kita tidak usah pesimis karena ini sistem ini masih bayi. Kata para ahli, ini adalah infancy stage, tahap-tahap infant. Dia masih bayi dia itu. Bandingkan sistem konvensional yang ratusan tahun, ini masih bayi. Jadi terlalu dini untuk mengatakan itu. Sedikit ini, Mbak, sedikit lagi ya. Jadi sekarang kita lihat banyak juga hal positif dari ekonomi syariah ini. Kita lihat bahwa Amerika itu juga negara-negara barat berlomba membuat atmosfer hukum yang friendly, yang bersahabat dengan ekonomi Islam. Kita lihat National Bank Act 1864. Jadi ini undang-undang bank nasional di Amerika. Karena melarang bank itu melakukan jual beli dan sewa, padahal bank Islam melakukan itu keduanya itu, maka OJK-nya Amerika yang bernama OCC, Office of the Comptroller of the Currency, ini mengeluarkan dua surat tafsir nomor 806 dan 867 yang intinya apa? Mereka membolehkan murabahah dan ijarah itu sebagai hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang bank nasional mereka. Mereka nggak mengamandemen undang-undang banknya itu, tapi mereka hanya membuat surat tafsir bahwa bank Islam boleh. Itu karena Amerika ingin bank Islam bisa masuk sana. Maka OJK-nya sana gimana caranya undang-undang harus diberi tafsiran baru. Kalau mereka nggak mau, bank Islam nggak akan bisa beroperasi karena ada jual beli dan sewa. Tahun 2003, ini OJK-nya Inggris, Financial Service Authority di Inggris, 2003 menghapuskan pajak ganda. Di Indonesia baru dihapus 2009. Inggris sudah 2003. Begitu tahu ini menghambat bank Islam, ini harus segera dicabut. Ya kita tahu semuanya di Inggris nggak ada orang di pemerintahnya orang Islam, mungkin di parlemen hanya satu atau dua gitu ya. Tapi mereka sangat responsif.
Singapura 2005 juga mencabut pajak ganda. Sampai itu Indonesia juga belum. Karena Indonesia nanti di 2009 Dirjen Pajak belum mau pajak ganda dihapus. April 2010 ini MAS Monetary Authority of Singapura hanya punya satu, yaitu OJK sama bank sentralnya ya, karena negara kecil, jadi namanya MAS itu mengeluarkan petunjuk untuk penerapan bank Islam dan memberikan berbagai kekhususan praktek perbankan Islam. Sekarang globalisasi muamalah. Di Inggris sudah ada peradilan syariah yang didirikan di 4 kota, London, Birmingham, Manchester, dan Brentford. Ini memang masih berupa arbitrase syariah. Arbitrase syariah di berbagai provinsi saja belum semuanya efektif. Tapi di Inggris malah sudah di 4 kota itu didirikan. Kenapa? Karena memang mereka ada masalah keluarga. Nanti itu didaftarkan ke pengadilan Inggris untuk eksekusinya sama dengan arbitrase di sini. Tapi yang menyenangkannya adalah bahwa mereka merespon dengan baik. Karena kalau ada sengketa, gimana penyelesaiannya? Di Inggris sebelum 4 peradilan di 4 kota di Inggris didirikan, ini penasehat agama Katolik, Archbishop of Canterbury, namanya Rowan Williams. Ini ada yang namanya Rowan, tapi Rowan Atkinson ya, itu Master Bill. Tapi kalau ini Rowan Williams, itu Archbishop of Canterbury menyatakan tahun 2008 bahwa mendatang pemberlakuan syariat Islam di Inggris seems unavoidable, nampaknya tidak terhindarkan lagi. Itu dimuat dalam Sunday Times September 2008. Dia penasihat Katolik menyatakan hukum Islam nggak mungkin bisa dihindari berlakunya di Inggris karena industri keuangan syariah sudah sedemikian banyak. Kalau tanpa itu mereka nggak akan mau menerima. Anggap saja atas nama HAM gitu ya. Itu perlu perjuangan lama, tapi karena industri syariah berkembang di sana, tempat penyelesaian sengketanya harus ada gitu ya. Para lawyernya harus belajar muamalah. Oh ya, waktunya sudah habis. Di Amerika 11 negara bagian sudah membolehkan, termasuk salah satu sengketa syariah yang sudah ada. Kemudian di Australia seperti itu. Terakhir, pernyataan Katolik Roma mengutari perkembangan dari ekonomi Islam. Ada buletin resminya yang bernama Osservatore Romano tanggal 3 Maret 2009, Vatikan menyatakan bahwa prinsip-prinsip etika yang menjadi dasar keuangan Islam bisa jadi membawa bank menjadi lebih dekat kepada kliennya dan kepada semangat yang benar yang semestinya menjadi ciri bagi setiap layanan finansial. Jadi komentar Vatikan sangat positif terhadap ekonomi Islam juga gitu ya. Saya kira karena waktunya terbatas, nanti selebihnya bisa dibaca baik di PowerPoint maupun di paper kami yang sudah kami sampaikan. Terima kasih. Sementara kami akhiri, ada khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Agus Supriyatna. Sangat menarik sekali apa yang telah beliau sampaikan. Tadi saya berpikir itu terlalu berat, ternyata dengan pemaparan beliau ini malah menjadi semangat tersendiri bagaimana pengaruh dari kekuatan ideologi kepada implementasi. Dapat saya simpulkan sedikit bahwa memang ada korelasi yang kuat antara implementasi visi syariah untuk memelihara keislaman dan akhlak. Karena dalam persepsi Islam, transaksi finansial bukan sekedar menghasilkan keuntungan semata, tetapi juga sebagai implementasi agama. Di mana ekonomi syariah ini lahir karena adanya dorongan ideologi yang kuat. Bapak Ibu, tentu saja ini akan lebih berkembang kalau kita kaitkan bagaimana memelihara giroh syariah itu sendiri agar tidak keluar dari koridornya. Tentu perlu ada pengawasan secara hukum. Untuk itu materi yang kedua ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih SHM. Beliau akan menyampaikan tentang materi ekonomi, Islam, perkembangan dan problematika yuridis. Pada yang terhormat Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama saya bersyukur bisa berhadapan dengan Bapak dan Ibu sekalian. Yang kedua, saya mendengarkan paparan Pak Agus Trianta ini sangat menarik. Tentu yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa look back the basic itu penting sekali.
Karena kadang-kadang kita bisa menyampaikan ke sana kemari, tetapi kita tidak melihat kepada basicnya. Kalau bicara Islam, tentu harus bicara tentang Tuhan, tentang Allah. Sehingga yang harus kita pahami, apa yang dikehendaki oleh Allah bukan apa yang kita kehendaki. Karena kita hidup itu dikehendaki, bukan kita yang menghendaki hidup itu sendiri. Jadi untuk melihat kepada basic ini menjadi penting supaya kita tidak terjadi suatu kekalang-kabutanan di dalam berpikir. Untuk memahami tentang ekonomi itu sendiri. Ekonomi kan hakikatnya itu adalah perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia itu dengan sarana yang telah disediakan oleh pembuat manusia. Jadi bagaimana perilaku manusia itu mengikuti apa yang dikehendaki oleh pembuat manusia, bukan apa yang dikehendaki oleh manusia itu sendiri. Sehingga kita harus kembali betul seperti apa yang dikatakan Pak Agus tadi, sudah cerita sampai Australia, sampai Amerika, sampai kemana-mana. Kita harus kembali kepada basic kita, yaitu dinul Islam. Nah, di dalam dinul Islam itu kan ada pilar-pilar yang harus terkait antara satu dengan yang lainnya, yaitu pilar tauhid itu menjadi penting. Kemudian ada pilar ibadah, kemudian muamalah. Muamalah tidak mungkin akan terjadi dengan baik tanpa muamalah berdasarkan kepada ibadah. Ibadah juga tidak mungkin akan benar tanpa ibadah itu mendasarkan kepada tauhid. Makanya nanti perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya harus dilihat dari sana. Sehingga waktu kita tidak dihabiskan untuk melihat tentang bagaimana kapitalisme, bagaimana sosialisme, bagaimana alternatif yang harus kita temukan di dalam bagaimana kita membangun ekonomi Islam itu sendiri. Ibu dan Bapak sekalian, kalau kita melihat apa itu hukum syariah atau hukum Islam, itu adalah khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin liktidoi wa tahyili wal wad'i. Jadi Allah itu selalu menyapa. Kepada siapa? Kepada mukallafin. Bagaimana Allah menyapa kepada mukallafin? Bisa menggunakan sarana yang disiapkan oleh Allah untuk menyapa mukallafin itu. Untuk apa disapa? Supaya dia bil iktidha. Untuk tuntutan hidupnya apa sebenarnya manusia itu. Kemudian wat tahyir wal wad'i. Jadi khitabullah al-muta'alliq bil af'alil mukallafin jangan diberhentikan pada zaman dulu. Karena Allah tidak pernah berhenti. Allah selalu ada. Jadi tidak akan berhenti, jangan dihentikan zaman dulu, ya khitabullah terus. Al-muta'alliq bi af'alil mukallafin ini harus terus-menerus dilakukan oleh Allah kepada ciptaannya. Saudara sekalian, ini yang menurut saya adalah ketika kita bicara ekonomi, itu kita sering melepaskan Allah di dalam pembicaraan itu.
sering melepaskan ketauhidan kita kepada Allah. Bahkan kadang-kadang sering kita meninggalkan sumber-sumber hukum yang pokok dari Allah dan Rasulnya itu. Sehingga terus ngambang terus muncullah problematika yang ada dalam masyarakat. Dalam tulisan saya yang singkat ini, saya hanya menggambarkan tentang bagaimana perkembangan sekarang tentang ekonomi syariah. Tentang ekonomi syariah di bahasa ini sudah berkembang yang sedemikian rupa. Maka tadi saya agak setuju sebenarnya, apakah ekonomi syariah itu saya juga agak setuju. Jangan-jangan perbankan syariah itu bukan syariah. Bisa jadi itu hasil penelitian, saya agak setuju. Ya sekali-kali harus berbeda dengan bagus lah. Maksudnya kalau sama kan nggak bagus. Karena sebenarnya orang yang berpikir tentang ekonomi syariah, dia dasarnya dari ekonomi kapitalis. Bagaimana mensyariahkan kapitalis, bagaimana mensyariahkan sosialis itu, bagaimana itu supaya disyariatkan. Sehingga banyak muncul problem-problem yang ada sekarang. Saudara sekalian, tadi saya katakan bahwa di dalam Islam, di fikih-fikih klasik, saya mohon tetap pengajar-pengajar ekonomi syariah itu belajar fikih-fikih klasik. Saya kok lebih senang dengan pemikiran-pemikiran ulama-ulama klasik ketimbang ulama-ulama modern. Karena ulama modern itu sebenarnya hanya dia meramu dari pikiran ini, belum kepada ulama-ulama klasik. Fikih-fikih klasik yang diajarkan di madrasah itu jangan sampai dilupakan. Pemikiran-pemikiran Ghazali dan pemikiran-pemikiran At-Tufi, pemikiran-pemikiran Satibi itu perlu diangkat kembali dengan penglihatan kita sekarang. Karena kadang-kadang saya lihat ini ekonomi itu juga pemikiran-pemikiran yang maaf itu pada umumnya dari kapitalis maupun dari sosialis. Jadi pemikiran-pemikiran yang dari ulama-ulama besar kita, karena dia berpikir sesuatu itu dilakukan setelah dia berzikir terlebih dahulu, baru berpikir. Bukan berpikir lantas berzikir, tidak mungkin bisa. Karena harus berzikir terlebih dahulu baru berpikir. Itulah yang kemudian oleh UII dikatakan ulul albab di situ, rahmatan lil alamin dari situ. Jadi harus alladzina yadhkurunallaha qiyaman terlebih dahulu, kemudian wa qu'udan wala junubim, baru wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi tentang pemenuhan kebutuhan hidup itu pemenuhan fikih. Makanya dalam fatwa majelis ulama pada umumnya menggunakan kaidah al-aslu fil muamalati al-ibahah illa ayatul dalil ala tahrimiha. Jadi pada dasarnya asal dari muamalah itu boleh saja, silakan kita lakukan. Tetapi begitu ada dalil yang melarangnya, jangan lakukan itu. Nah, oleh karena itu Ibu dan Bapak sekalian, mari kita lihat kembali tentang saya mohon terus Mbak Mas, terus ya. Ini dalam Islam ada keinginan supaya manusia itu berpikir kafah, menyeluruh dalam mengamalkan Islam. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam konteks hukum ekonomi Islam juga memikirkan secara kafah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah kita sudah ada di dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2008, yaitu prinsip hukum Islam.
yang disiapkan oleh siapa? Oleh Dewan Syariah Nasional. Siapa Dewan Syariah Nasional? Ya tentu dari Majelis Ulama. Sehingga kegiatan-kegiatan ekonomi Islam seharusnya memang berangkat dari para ulama itu sendiri. Tentu ulama yang seperti diceritakan Pak Junahar kemarin mesti mengambilnya dari Al-Quran, kemudian mengambilnya dari hadis, kemudian para ijtihad ulama. Kalau sekarang di Indonesia itu sudah banyak peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ekonomi syariah, maka itu perlu dilihat kembali. Undang-undang itu produk siapa? Dengan substansi yang ada dalam undang-undang itu apakah betul-betul diambil dari syariah, dari khitabullah tadi atau tidak? Sehingga contoh praktek yang saya sampaikan kepada ibu dan bapak sekalian tentang kafah ini, praktek di dalam murabahah, coba problematika yang serius ini yuridis dalam pembiayaan murabahah. Pada bank syariah tidak boleh memberi uang tunai kepada nasabah, tetapi meminta bank sebagai penjual mewakili pembelian barang kepada mustarik. Jadi kita lihat tentang murabahah itu konsepnya sudah ada dulu, zaman Rasulullah sudah pernah ada murabahah, mudharabah, itu musyarakah itu juga sudah muncul. Cuma kalau sekarang warna murabahah, mudharabah, musyarakah perlu kita lihat kembali. Maka saya akhiri ini bahwa yang penting adalah bagaimana tidak berhenti kepada syariah komplain, tapi syariah komprehensif base itu lebih penting. Jadi menyeluruh, keseluruhan berasaskan syariah, yaitu bank menjalankan aktivitas berasaskan fatwa yang dikeluarkan oleh institusi yang memiliki wewenang dalam menentuan fatwa dalam bidang syariah. Bukan berhenti kepada keputusan-keputusan itu saja, tapi bagaimana kita bisa komprehensif untuk memahami tentang syariah itu sendiri. Saya kira itu saja, nanti kita diskusi karena ini ada beberapa hal yang bisa dicermati nanti dalam slide kami yang saya kira nggak perlu saya baca secara detail, nanti akan saya jelaskan kembali. Terima kasih dan lebih kurangnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Nur Rahim Fakih. Satu yang bisa saya garis bawahi bahwa memang saat ini bahwa secara material hukum ekonomi syariah Indonesia pada umumnya yang tersedia masih dalam bentuk fikih fuqaha atau fatwa Dewan Syariah Nasional MUI secara khusus yang sebagian telah menjadi peraturan Bank Indonesia melalui positivasi fatwa. Dan tentu saja kita memerlukan kajian lebih komprehensif, terutama semangat untuk mengangkat kembali pandangan-pandangan tokoh Islam klasik dari pengajian kita untuk pengembangan hukum ekonomi Islam ke depan. Bapak Ibu, untuk termin pertanyaan untuk pertama saya batasin dulu 3 dulu pertanyaan. Oke, sudah yang duluan ya, mungkin 3 dulu ya Pak. Bapak yang tadi yang duluan dan 1, yang Ibu maka 1 Bapak ya, enggak. Silakan Bapak sebutkan nama dan dari institusi mana Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Ahmad Yani dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. Yang pertama saya mengapresiasi dari apa yang disampaikan Pak Agus. Kalau kita lihat sejarah, khususnya di Indonesia, perbankan syariah ini ada bukan diraih secara murahan. Artinya perjuangan panjang dari sejak keluarnya Undang-Undang tahun 67 tentang perbankan sampai tahun 92, ini adalah perjuangan yang cukup panjang. Artinya kegigihan para pemikir perbankan syariah itu sudah sejak dulu. Ini sudah ada. Kewajiban kita adalah bagaimana memelihara
Jujur, kedatangan saya di sini adalah saya karena melihat perbankan syariah. Sekalipun di dalamnya penuh dengan kepentingan politis, tapi ini adalah cikal bakal untuk kesejahteraan Muslim Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Jadi saya sangat setuju dengan apa yang Bapak sampaikan dari Pak Agus tadi. Karena itu kiri kanan, kekurangan dan lain sebagainya, ini adalah kewajiban kita untuk memperjuangkan lebih lanjut. Mohon maaf, kita hidup di zaman now, bukan lagi kita hidup di zaman mungkin yang masih segala sesuatunya kurang. Tidak. Justru sekarang kita harus lebih maju. Karena dalam salah satu kaidah di dalam kaidah usul juga menyebutkan al-hukmu yadurru ma'ilati wujudan wa adama. Jadi tidak salah kita mengadop sesuatu yang sekiranya itu adalah memberikan kemaslahatan. Dan ini akan kembali kepada maqasid syar'i yang lima tadi. Oleh karena itu, mungkin saya juga terutama ke Pak Agus, mohon maaf Pak Agus, barangkali bisa memberikan pencerahan terkait dengan upaya-upaya yang mencibir dari sahabat-sahabat kita yang belum paham tentang bagaimana manfaat terbesar yang bisa diambil dari pola pembiayaan syariah ini. Karena setahu saya, mohon maaf, ini agak sedikit panjang, mohon maaf. Kalau kita menggunakan pendekatan konvensional, pinjaman 100 juta misalnya. Pinjaman tenornya 12 bulan. Jadi kalau 100 juta dibagi 12 itu kurang lebih sekitar 8 juta per bulan pokoknya. Sebut saja bunganya adalah 10%. Berarti 800.000 per bulan. 800.000 ditambah 8 juta artinya 8.800.000 per bulan harus dibayar secara konvensional. Kalau dihitung setengah perjalanan, setengah tahun, 8,6 atau kurang lebih sekitar 9 juta kali 6, itu berarti jumlahnya adalah 54 juta. Sementara modal yang diperlukan untuk usaha adalah 100 juta. Wajib disetor bunga dan pokoknya 54 juta, 56 juta. Jadi modal sudah berkurang 56 juta. Saya rasa usaha pasti kolab. Ini kelemahan dari perbankan konvensional. Nah, di dalam perbankan syariah itu dihitung karena ada full fund di akhir usaha. Baiknya 3 bulan umumnya atau 1 tahun. Jadi dihitung terakhir. Sehingga modal yang 100 juta itu tidak perlu dikurangi dalam bulan-bulan tertentu. Sebagaimana dilakukan oleh perbankan konvensional. Karenanya saya secara pribadi sebagai seorang muslim, saya sangat mendukung perbankan syariah. Demikian yang bisa disampaikan, mohon maaf agak panjang karena inilah satu semangat saya bagaimana mengembangkan perbankan syariah dengan batas kemampuan yang sangat rendah yang saya miliki. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Kepada ibu yang tadi di belakang, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah, saya dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Saya ingin menyampaikan pertanyaan, bukan pertanyaan Pak, tapi saya mohon pandangan dari Pak Agus Trianta. Saya sangat tertarik dengan satu poin di dalam slide Bapak di bagian awal yang menyatakan bisnis syariah dapat menjadi entry bagi perbaikan keislaman dan akhlak. Kalau kita kembali pada pernyataan slide itu, maka di dalam bayangan saya adalah perbaikan akhlak dan keislaman itu baru akan terwujud ketika bisnis syariah atau bisnis dalam keuangan syariah itu well established terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara bisnis itu harus well established, maka ketika kita bicara keuangan, salah satunya dapat diukur dari asetnya atau dari keterlibatan orang atau nasabahnya. Kalau kita ambil data secara kasar dari 2
subsektor keuangan, satu perbankan, itu kemarin sudah dijelaskan juga di hari yang pertama, total aset perbankan syariah dibandingkan dengan konvensional baru sekitar 5, sekian %. Kemudian saya tambahkan lagi, untuk bidang pasar modal syariah, mohon nanti dikoreksi apabila datanya mungkin ada yang lebih baru, sampai dengan November 2017, itu keterlibatan investor di pasar modal syariah itu jumlahnya 203.000 investor. Itu masih sangat kecil kalau dibandingkan dengan yang konvensional. Apalagi kalau kita lihat lagi untuk investor pribadinya Pak, untuk domestik, itu kurang dari angka 3%. Padahal kalau itu kemudian dikaitkan dengan jumlah penduduk kita yang mayoritas Islam, tentu itu sangat amat kecil. Pertanyaan saya adalah, apa yang sebenarnya harus dibenahi Pak? Atau apa yang sebenarnya bisa kita lakukan dan perjuangkan untuk mengubah Indonesia seharusnya bisa menjadi sentra untuk perkembangan ekonomi syariah di dunia, saya rasa, karena semuanya kita punya modal untuk itu. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang ketiga, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik dari Kota Suku, Menes Pekalongan. Terkait dengan dua pembicara tadi, saya sangat sependapat dengan Pak Rafiq, ya, karena saya melihat selama ini bahwa praktek perbankan syariah di Indonesia ini belum begitu syariah, yang makanya perlu kita kaji lebih mendalam lagi tentang kesyariahan dari bank syariah. Dan saya melihat ini karena kenyataan praktik di berbagai bank, karena saya juga seorang advokat yang sering melakukan pembelaan di dalam hal kasus-kasus terkait dengan bank syariah ini, sehingga saya tadi dapat menyimpulkan apa yang seperti disampaikan oleh Pak Rafiq tadi. Padahal kalau kita bicara tentang keuangan syariah, bank syariah, memang kita harus rujuk pada apa yang dilakukan oleh ulama zaman dahulu, seperti terkait dengan masalah uang misalkan. Imam Al-Ghazali menganggap bahwa uang itu bukan komoditas, uang itu hanya sekedar alat tukar. Akan tapi dalam praktek, ya, yang kemudian menjadikan kita krisis karena ya mengikuti tentang praktek kapital, menganggap bahwa uang sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan. Praktik di bank syariah, saya melihat ada di Pekalongan misalkan, itu kan di Pekalongan ada keumuman, kelaziman yang menurut saya kelaziman yang salah. Karena ini para juragan itu ada BG kilo. Ini BG kilo itu misalkan untuk jangka waktu tempo 3 bulan. Dia kemudian dijual, ya, misalkan nilainya 1 juta, nanti dibeli 200.000. Ya. Itu ternyata juga dilakukan oleh bank-bank syariah semacam itu. Ini harusnya ada sebuah pengawasan yang sangat ketat tentang apa namanya praktek-praktek daripada bank syariah. Belum terkait dengan masalah merubah dan sebagainya. Saya melihat memang ada sudut penyimpangan sehingga syariah itu sekedar nama, bukan suatu yang diimplementasikan. Ini yang harus kita kaji lebih mendalam lagi. Karena kalau kita ingat bahwa Islam itu kan sebuah sistem, ya, yang tidak lepas daripada sistem akidah, akhlak, ibadah, ilmu dan sebagainya. Dan ini harusnya menjadi satu warna di dalam hal kita bermuamalah yang harus diterapkan. Karena itu, melihat daripada praktek perbankan syariah yang semacam ini, benar apa dikatakan oleh pengkritik itu sudah metafosis daripada nilai-nilai ribawi. Ini yang harus kemudian mari kita bersama-sama, ya, untuk memerangi hal demikian dan wujudkan satu bank syariah yang komprehensif, yang kafah. Bukan kita dianjurkan Allah untuk bismi kafah. Islam kita harus sempurna dalam segala hal. Kalau kita melangkah juga harus sempurna terkait dengan memperjuangkan tentang ekonomi syariah. Memang perjuangan untuk bank syariah ini perjuangan yang panjang sejak tahun 1923 ketika dilakukan konferensi Islam dunia di Riyadh, ya, waktu itu kan setelah gugurnya tentang kekhalifahan Turki, ya, Utsmani, yang menghendaki memberikan suatu kekhalifahan baru, di mana yang dikehendaki adalah oleh Raja Saudi waktu Raja Saudi itu adalah
khalifahnya Sultan Sukut, maka ketika itu gagal. Lalu kemudian berpikir ke arah menjadikan satu bank syariah untuk diterapkan di seluruh dunia Islam itu. Jadi saya rasa bahwa Pak Gus, saya mohon mungkin panjenengan juga terkait dengan satu pakar dalam bidang ini, mohon untuk bank syariah mari kita perjuangkan wujud kemurniannya, jangan seperti yang terjadi pada saat ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada tanggapan juga pertanyaan yang mungkin kita utur aja Pak ya, sesuai dengan tadi materi dari Bapak Agus dulu, baru nanti ke Pak. Silakan Pak. Terima kasih, Bu Moderator. Ada dua pertanyaan yang langsung ke kami, dan terakhir tadi juga ke dua orang ya, jadi ke Pak Al-Bakhir sama ke saya. Yang pertama dari Pak Ahmad Zani ya, Ahmad Zani dari Pasundan tadi. Memang terima kasih atas gairah yang diekspresikan tadi. Artinya bahwa itu menunjukkan adanya kegelisahan ya. Syarat kita untuk kata orang escape to the higher order, kita harus lari ke tataran tertinggi itu, syaratnya memang harus ada kegelisahan itu, dan lahirnya ekonomi syariah atau keuangan syariah pun juga karena lahir atas kegelisahan itu. Semua pencapaian di dunia harus diawali kegelisahan. Saya sebagai analogi saja, ketika Newton menemukan hukum gravitasi itu karena dia kejatuhan apel saja bisa gelisah. Banyak orang yang tidak gelisah kejatuhan genteng, kejatuhan apa. Orang Jawa yang berpikir sudah banyak orang kejatuhan kelapa dan genteng. Tetapi kenapa Newton bisa gelisah kena apel itu dan akhirnya menemukan gravitasi dan satuan energinya dinamakan Newton. Seandainya orang Jawa yang kejatuhan kelapa genteng sebelumnya itu biasa rumah hambur di sekitar kita, artinya itu berpikir tentu satuannya bukan Newton, tapi mungkin Pak Wiro atau Karto atau apa gitu ya. Satuannya yang nama-nama Jawa, tapi ini satuan mereka. Artinya kegelisahan yang diekspresikan itu terima kasih karena bisa menstimulasi kita juga ya, artinya jauh-jauh dari Bandung juga. Artinya Pak Ahmad Jani datang membela-belakan ini untuk ini. Oke, upaya bagaimana pencerahan untuk mengkonter upaya yang mencibir. Tadi Bu Hilda menyampaikan ada juga yang berkomentar bank syariah itu adalah boneka Barbie yang dikasih jilbab katanya. Atau kalau di Jogja ini tuyul yang diberi kopiah katanya. Itu ungkapan itu sebenarnya memang itu ungkapan-ungkapan yang sifatnya ad hoc dan kasuistis. Tapi kalau kita lihat mendalam ke filosofinya, sebenarnya yang ditangkap itu belum merepresentasikan the truth of Islamic economy. Itu bukan that supposed not to be gitu ya. Itu mestinya ekonomi Islam tidak seperti itu sejatinya gitu. Jadi gimana? Saya ini dalam sebuah seminar atau konferensi saya ketemu dengan ini pegawai di Bank Islam Malaysia Berhad. Saya tanya, kenapa di Malaysia itu 60% ketika itu ya nasabah 60% nasabah bank syariah adalah orang-orang Cina non-Muslim, dan 40%-nya baru yang Melayu Muslim. Saya tanya langsung ke Head of Syariah Department Bank Islam Malaysia Berhad, bank tertua yang ada di sana. Itu dia menyampaikan, itu betul Pak. Ketika kartu, istilahnya kartu kredit syariah, sebenarnya nggak boleh pakai kata kredit ya, semacam kartu kredit lah. Jadi kartu kredit syariah di launching di Malaysia itu yang antusias malah orang-orang Cina. Saya tanya, kok bisa, kenapa? Iya, karena dengan kartu kredit yang tidak bisa digesek di tempat-tempat hiburan itu, orang-orang Cina bisa memanage ekonomi keluarganya dengan baik. Karena di tempat perjudian, jadi Malaysia kan hukumnya membolehkan orang-orang berjudi asal bukan Islam ya. Jadi orang-orang Cina itu kenapa antusias dengan Islamic card tadi? Karena kartu semacam kartu kredit dalam bank syariah gitu ya, itu nggak bisa digesek di tempat-tempat perjudian, di klub malam dan sebagainya, sehingga orang Cina yang nggak Islam saja senang karena keluarganya terkontrol keuangannya. Itu antara lain sekaligus menjawab Mbak Indah bagian ini yang tadi bertanya, bagaimana mungkin yang namanya ekonomi Islam itu bisa menstimulasi atau menjadi entry point bagi perbaikan akhlak.
Karena kita itu kan seperti kita yang sudah lama mengajar, itu kalau kita tidak dipaksa membaca, itu nggak akan membaca. Tapi berhubung kamu harus ngajar mata kuliah baru ini besok, kita harus belajar. Ukuran kita itu belajar sudah harus dipaksa. Memang masih ada teman-teman yang muda itu yang tanpa dipaksa mau belajar, tapi kebanyakan yang semakin tua kalau nggak dipaksa nggak belajar. Kita dipaksa oleh kartu kredit syariah itu misalnya, yang kasus di Malaysia nggak bisa gesek itu di tempat perjudian, maka mereka terpaksa menjadi baik juga. Jadi kita perlu banyak orang-orang itu berusaha membuat sistem yang bisa memaksa dirinya. Karena itu, kenapa ini kita katakan salah satu entry point untuk menjadi baik? Karena dengan dia tidak bisa menggesek di sembarang tempat hiburan itu, mereka kemudian menjadi tidak eksesif dalam menggunakan duit. Dan itu salah satu contohnya. Yang lainnya misalnya saja, dan ini teman-teman bisa akses karena data BI itu kan hampir semuanya di-online-kan. Laporan BI pada saat krisis moneter tahun 98, 97 sampai 99, kurang lebih dalam kurun itu memang menyebutkan dengan jelas. Saya membaca langsung ketika itu memang, dan saya punya rujukannya bahwa betul BI mengakui yang bank yang paling sehat adalah bank muamalah ketika itu. Karena memang bank muamalah tidak mau terlibat pada sektor yang tidak real. Semuanya sektor real dan menghindari spekulasi. Karena itu tidak goyah karena krisis. Padahal krisis itu memang ada triggernya, memang kesulitan ekonomi, tapi sebenarnya dalam teori konspirasi yang lebih besar itu kan orang-orang tertentu juga yang merancang agar krisis terjadi. Saya membaca sebuah buku, saya lupa judulnya, tapi saya punya bukunya itu di situ mengutip pernyataan Michael Camdesus, itu direktur IMF pada saat Indonesia Krismon. Saya kira bapak-bapak masih ingat itu, sering tampil di TV. Michael Camdesus itu bicara di Amerika, kalau nggak salah dikutip oleh Washington New York Times atau Washington Post. Dia mengatakan gini kata-katanya, saya berusaha mengingat kata-katanya karena ini penting. Dia bilang, we create the condition that oblige Soeharto to leave the job. Kita sengaja menciptakan kondisi yang bisa memaksa Soeharto itu meninggalkan jabatannya. Jadi krisis itu by design untuk orang-orang yang punya duit. Dia bisa merekayasa krisis itu ya. Jadi kata-katanya we create the condition that oblige Soeharto to leave the job. Kita ciptakan kondisi yang bisa memaksa Soeharto meninggalkan jabatan. Apa? Ekonomi diguncang dan terjadilah krisis ekonomi. Orang itu hanya akan galak terutama apabila lapar. Maka dibikinlah uang itu sulit dan orang lapar maka protes tidak terkendali. Itu diakui oleh Michael Camdesus itu. Dan ada bukunya, artinya saya tidak ini. Jadi kembali ke tadi bahwa karena tidak selalu bermain di sektor real, Bank Muamalah ketika ada hentakan krisis pun tetap kuat. Sehingga untuk yang pertama tadi ya, yang Pak Ahmad Zani tadi, bagaimana upaya? Jadi upayanya itu kalau dalam kaidah fikih itu tentu Pak Ahmad Zani karena tadi nyebut juga, tentu ingat kaidah ini, malayu drokukuluhu layu drokukuluhu. Apa yang tidak bisa dicapai seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya. Jadi memang kita sulit. Ini namanya rezim riba itu sudah beratus-ratus tahun. Ketika orang mencetuskan pertama pun dianggap aneh. Masa mau menantang rezim riba yang sudah beroperasi berabad-abad? Terus terang, dalam perjanjian lama, perjanjian baru itu semua riba dilarang. Tapi kita salut karena orang Islam lah yang berani menantang sistem itu. Ini memang keberanian, walaupun gagal, walaupun dikritik, tetapi ada keberanian. Nah, karena itulah maka kembali ke tadi, jadi memang kita belum bisa mencapai seluruhnya karena sistem itu akan dewasa oleh waktu, oleh tantangan-tantangan, dan kita terima saja. Mungkin kita saja nggak bisa menjawab ketika masalah modal itu ketentuannya di PBI itu modal mendirikan bank syariah harus berasal dari sumber halal. Sumber halal itu gimana? Bank syariah yang didirikan itu juga labanya dari riba, dan riba sudah difatwakan oleh DSN sebagai haram. Mana mungkin, kecuali initial public offering menawarkan baru.
Dan selama investornya juga bank konvensional, itu akan sama saja. Maka solusinya pragmatis saja, pokoknya ada deklarasi bahwa modalnya itu halal. Ya itu karena nggak mungkin gitu ya, kita akan memulai sesuatu yang baru tanpa ada kata orang ada transisi. Ya. Transisi itu rezim saja ada transisi gitu ya. Maka sistem ini juga memerlukan transisi, karena itu memang kalau sekaligus langsung terwujud itu sangat sulit. Sehingga sekarang ini kami sudah mendengar salah satu pejabat untuk bank besar di Timur Tengah, dia mengatakan Islamic finance has been hijacked. Industri keuangan syariah ini sekarang sudah dibajak. Siapa yang membajak? Kapitalis. Kapitalis itu hanya mau untung dan dia tidak memperhatikan melanggar syariah atau tidak. Itu disadari. Islamic banking has been hijacked. Perbankan Islam ini sudah dibajak. Siapa yang bisa membajak? Para kapitalis dunia. Tapi ya tadi, maka ini kan setiap ada loophole atau lubang yang bolong dalam hukum, ahli hukum bertugas menambah biar siapapun pemainnya tapi harus patuh. Itu tugasnya ahli hukum, karena hasrat manusia memang akan selalu begitu. Dia akan selalu mencari celah-celah yang bisa dia siasati gitu ya. Karena itu orang-orang yang mengatakan itu, saya kira karena memang belum memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap masalah ini. Sehingga tadi kita sampaikan, oke, walaupun itu di beberapa sisi memang cara penghitungannya masih menggunakan mekanisme yang seperti ribawi, tetapi paling tidak transparansi. Jadi kemudian menghindari error. Sebelumnya yang namanya bisnis itu kan sangat privasi sifatnya. Kalau orang pinjam duit di bank pun, orang nggak mau ditanya detail-detail. Terserah saya mau gunakan untuk apa duit. Nah, bank syariah nggak bisa begitu, karena bank syariah itu jadi haram kalau duitnya hanya kamu gunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Anda mau startup bisnis apa? Bisnis miras oplosan gitu ya. Nah, itu jelas itu dilarang, karena khamar itu dilarang. Pembuatan makanan yang mengandung itu semuanya akan dilarang. Karena itu ini mendorong bahwa orang dalam transaksi itu juga harus ada transparansi. Karena itu akad syariah itu diharapkan within the long run ya, dalam jangka panjang akan menstimulasi orang untuk menjadi transparan juga, untuk jujur mengatakan saya mau melakukan bisnis ini, insya Allah ini tidak bertentangan dengan prinsip Islam, yang sebelumnya orang nggak mau ditanya-tanya begitu. Dan banyak orang juga nggak mau dengan bank Islam, antara kelemahannya kok bank Islam ini ribet, mau tahu saja, kata sekarang kepo gitu ya. Nah, jadi ingin tahu bisnisnya di bidang apa, ya memang begitu. Apalagi kalau berbasis bagi hasil mudharabah dan musyarakah, itu transparansi harus ada. Jadi artinya bahwa beberapa hal itu akan menstimulasi orang. Oh, bahwa dalam berjanji itu harus begini, harus memenuhi, harus mematuhi dan sebagainya. Salah satu ketika BNI Syariah, tinggal BNI Syariah saya kira yang sekarang mengeluarkan Islamic Card atau Syariah Card, yaitu kartu semacam kartu kredit tadi, karena bank lain ada yang nggak mau karena beranggapan bahwa itu mendorong orang untuk konsumtif dan sebagainya ya. Artinya konsumsi orang pun dikontrol dengan itu. Hal-hal seperti itu yang makin lama akan menjadikan baik. Seburuk-buruk ya, artinya orang beragama kalau disebutkan atas nama Tuhan ketika melakukan akad nanti itu juga akan berbeda kalau tidak menyebut itu ya. Jadi Amerika saja negara sekuler perlu membawa nama Tuhan dalam uangnya ya, sehingga dalam dolar itu ada tulisan apa? In God we trust, dalam nama Tuhan kita saling percaya. Itu Amerika ya, negara sekuler, itu saja begitu ya. Maka kembali ke tadi, artinya bahwa insya Allah itu akan menjadi poin itu. Sehingga kembali ke Pak Ahmad Zani tadi, bahwa memang sering orang mengatakan, dan ini mungkin sudah banyak Bapak Ibu dan rekan-rekan yang mendengar, akad itu dalam Islam penting. Kalau orang mengatakan akad does matter, dua orang pacaran ketika, ini salah satu contohnya ya, ini yang paling kasar saja. Dua orang pacaran, ketika bapaknya yang laki-laki itu bilang, bapaknya yang wanita itu bilang pada pacar anaknya dan mengatakan, nak hati-hati ya nak,
kamu belum resmi. Nah, perkataan itu sudah menunjukkan kerelaan, tapi itu tetap halal. Tapi begitu tangannya bapak mertua itu bapaknya yang putri memegang tangannya temannya laki-laki, mas sini tangannya, dijabat tangan, saya nikahkan kamu dengan anak saya dengan mahar ini. Langsung dijawab, ya saya terima nikahnya, maharnya besok kalau sudah kerja Pak. Nah, itu sudah jadi halal. Jadi halal dalam Islam. Padahal tadi hanya bilang, tolong dong, hati-hati ya, kamu belum menikah. Itu nggak akan jadi, walaupun dipertemukan dua orang tuanya nggak akan jadi halal. Tapi begitu mengatakan, mas ini mas tangannya saya, angkat tuka wajah tuka gitu ya. Saya nikahkan kamu dengan anak saya ini mahal urusan nanti mudah kalau sudah kerja. Nah, itu jadi halal. Jadi akad itu membedakan. Itulah Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba karena your transaction is interest based. Transaksi kamu itu riba dan transaksi ini jual beli walaupun ada mirip-miripnya. Tapi kan akadnya jual beli. So akad does matter, akad itu bermasalah. Nah, makanya akad pacaran nggak akan menghalalkan, tapi akad nikah walaupun sama-sama nanti maharnya besok itu sudah jadi halal. Jadi itu beberapa hal yang tadi karena Pak Ahmad Jani menyampaikan gimana untuk memberikan pencerahan dari orang yang sinis karena nggak tahu saja. Jadi sehingga pemahaman yang oke. Mbak Indah tadi juga sudah tapi karena bertanya masalah utamanya apa? Saya pernah membaca artikel yang ditulis di Jakarta Post. Artikel itu ditulis oleh praktisi keuangan luar negeri, ekspatriat yang kerja di Indonesia, dan dia mengatakan Indonesia itu untuk keuangan Islam adalah the sleeping giant, raksasa yang tidur. Dengan jumlah penduduk Muslim 180-an, itu bank Islam akan menjadi sangat potensial di Indonesia. Tapi sampai sekarang kok tetap belum mencapai 6%. Maka kalau kita lihat legal culture ya, kalau kembali teori dasarnya itu legal culture-nya, budayanya masih banyak yang berdebat riba itu boleh enggak. Jadi artinya memang itu berbeda, legal culture-nya itu berbeda. Di berbagai negara yang lain, Indonesia ini dalam hal lain pun begitu. Banyak sekali solusi dibicarakan di TV, tapi realisasinya itu tidak banyak. Saya kira ini legal culture-nya yang kurang. Jadi Muhammadiyah baru berani mengharamkan itu belum lama, NU masih ragu-ragu, bahkan NU sampai sekarang masih punya Bank Musuma, kerjasama antara NU dan Bank Suma yang beroperasi dengan sistem bunga. Itu sejak Gus Dur dan sampai sekarang masih ada. Muhammadiyah sudah menjual bank persyarikatan dan menjadi bukopin syariah. Artinya itu penting karena organisasi-organisasi besar di Indonesia itu masih dalam tahap wacana juga. Jadi ternyata ada korelasi bahwa riuhnya wacana kalau kita lihat talk show di TV dengan keislaman pun juga dataran wacana itu sangat tinggi di Indonesia. Dan saya kira itu yang menjadi penghambat. Singapura itu merdeka 20 tahun setelah Indonesia karena baru 65 dia lepas dari Malaysia. Dan Malaysia sendiri merdeka juga 12 tahun setelah Indonesia. Tapi dua-duanya itu mendahului Indonesia karena kita itu wacana itu sangat tinggi gitu ya. Jadi saya kira itu dan yang disampaikan Mas Taufik tadi memang regulasi itu sangat penting, regulator bertanggung jawab biar investornya siapa saja yang masuk, tetapi kalau regulasi ini selalu responsif dan proaktif, tidak lama proses keluarnya aturan, saya kira itu lebih bisa mengawal gitu ya. Kalau kemudian itu dibiarkan, tentu yang tidak punya gairah atau semangat tadi hanya akan mencari profit saja, dan itu banyak dalam kasus-kasus yang muncul menunjukkan bahwa banyak orang yang profit taking saja orientasinya. Saya kira itu. Terima kasih. Mungkin selanjutnya ditutuskan kepada Pak Amir. Ya, terima kasih. Bagus, sudah panjang lebar. Pertama, sebenarnya tidak ada orang yang mengatakan ekonomi Islam tidak setuju. Saya kira semuanya setuju bagaimana ekonomi Islam itu tetap ada. Cuma persoalannya sekarang perundang-undangan yang terkait atau yang terkait dengan ekonomi Islam itu banyak menengok kepada ekonomi kapitalis setelah mau membangun ekonomi Islam.
menengok ekonomi sosialis setelah mau membangun ekonomi Islam. Ini kalau bisa kamarnya dipisah-pisah, itu akan bagus. Kamar ekonomi Islam, kamar ekonomi kapitalis, kamar ekonomi sosialis. Memang ada saat-saat tertentu nanti akan ada harmonisasi. Sebab kalau tidak, nanti orang hitung-hitung kalau ini bunga dengan bagi hasil lebih menguntungkan bunga atau menguntungkan bagi hasil dan sebaliknya. Mudorobah yang menggunakan bagi hasil lebih menguntungkan ketimbang mudorobah yang kalau menggunakan konsep bank konvensional itu bunga. Kalau selama itu akan selalu dibanding-bandingkan, ini nampaknya tidak akan ada titik temu. Kalau menurut saya ya fastabiqul khairat saja. Yang penting goalnya bagaimana masyarakat adil dan makmur itu tercapai. Ini juga tetap harus ada. Ini tetap juga bisa tumbuh. Sehingga nanti adalah kita menggunakan kaidah fikih muhafadzah 'alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Yang lama yang baik itu tetap kita jaga. Terus kemudian wal akhdhu bil jadidil aslah, kalau yang ada yang baru yang lebih baik ya mengapa tidak? Yang penting yang berubah itu hanya aksesorisnya saja, tetapi esensinya tidak berubah. Yang namanya bunga itu riba itu sejak dulu haram. Dan di dalam Islam al-halalu bayyinun wa riba juga bayyinun. Cuma bagaimana bayyinunnya itu harus dilihat dulu. Makanya pemahaman tentang kemarin ada yang menyampaikan tentang maqasidul ahkam atau maqasidus syar'i bagus. Hakikatnya untuk maslahah. Al-maslahatu itu apa? Al-maslahatu ya muhafadzah al maqsudi syar'i wa daf'il mafasidiha. Jadi al-maslahah itu bagaimana menjaga tujuan syariat. Jadi tujuan syariah itu apa? Ada 5 hal menurut Satibi itu. Menjaga jiwa seseorang supaya jiwa seseorang tidak rusak, bahwa dia tetap berposisi sebagai manusia. Kemudian menjaga agamanya, menjaga akalnya, menjaga keturunannya, menjaga malnya. Dan itu dalam rangka untuk maslahah. Nah kalau kemudian ekonomi kapitalis itu nanti akan tidak membawa masalah, ya jangan digunakan itu. Nggak semua harus dilihat dengan teliti supaya tidak ada perbedaan antara dasolen dan dasen di aspek ekonomi syariah itu. Sennya berbeda dengan solennya. Nah oleh karena itu kalau menurut saya perlu ini hati-hati. Kita tidak mengatakan bahwa ekonomi syariah yang termasuk di dalamnya adalah bank syariah itu tidak baik, itu baik. Karena tadi sudah saya awali kalau aspek muamalah itu pasti tagoyur. Tagoyurul ahkam, bitagoyuril azminati, wal amkinati, wal ahwal itu tagoyur. Tapi tagoyurnya cuma asosialisnya saja. Yang namanya haram itu tetap haram. Yang namanya goror ya tetap goror. Yang namanya tadlis ya tetap tadlis. Tidak bisa kemudian dipuntar-puntir dengan karena kita melihat dari kegiatan ekonomi konvensional, kita mau dipuntir aja, puntir sedikit supaya ini kelihatannya ya itu yang dikatakan Pak Agus tadi. Jadi yang penting busananya pakai busana muslim yang di dalamnya nggak muslim pun juga tidak apa-apa. Artinya muslim itu sebenarnya keselamatan hidup. Islam itu hakikatnya bukan hanya untuk orang Islam. Islam itu untuk semuanya dalam kehidupan, karena kehendak Allah agar manusia itu bermanfaat hidupnya, bukan tidak bermanfaat hidupnya. Karena hakikat manusia adalah makhluk yang bermanfaat. Jadi kita kembalikan bagaimana hakikat manusia itu sendiri supaya terjadi.
Nah silakan, memang perkembangannya luar biasa. Kalau saya usulkan supaya nanti betul-betul kita teliti peraturan perundang-undangan yang ada, karena kesempatan kan ada ini kan ABC itu asosiasi peneliti dan pengajar. Kita telitilah peraturan perundang-undangan yang ada itu. Sekalipun itu fatwa dari Dewan Syariah Nasional juga kita teliti. Bisa jadi fatwanya kok bolak-balik yang digunakan kaidah-kaidah fikihnya kok itu apa nggak ada yang lain. Itu perlu kita teliti juga. Kemudian apakah fatwa Dewan Syariah Nasional itu semuanya sudah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga mempunyai keberlakuan yang untuk semuanya atau belum, itu perlu kita teliti semuanya. Kemudian ini kerja kita, memang kita harus meneliti, kemudian kita ajarkan kepada masyarakat, terutama kader-kader ekonomi Islam mendatang, supaya di perguruan tinggi itu betul-betul, saya itu hanya kekhawatiran aja kalau meninggalkan pemahaman klasik itu. Karena modern ini ada karena ada yang klasik. Jangan sampai itu ditinggalkan sama sekali. Sekalipun itu kitabnya kitab kuning, saya masih sering baca yang itu. Itu nampaknya ini lebih bagus ketimbang yang modern sekarang. Jangan-jangan yang modern sekarang itu sebenarnya yang sudah usang. Justru yang klasik itu sebenarnya yang modern itu. Saya kira demikian dan terima kasih. Saya tidak jawab satu persatu, tapi keseluruhan tadi ada Mas Siapan tadi yang tanya tentang Mas Taufik, ya memang saya juga sering melihat Mas Taufik realitasnya seperti itu, dan kita harus mengakui semuanya. Realitasnya di praktek-praktek ekonomi syariah juga masih seperti tidak jauh dari ekonomi konvensional, bahkan kadang-kadang lebih runyam ekonomi syariah di dalam praktek ketimbang konvensional. Saya kira demikian dan terima kasih. Mungkin ada satu lagi, ada waktu silakan. Ada satu ada karena waktu sudah mepet. Masih ada? Oke, yang duluan. Silakan. Mohon maaf tadi yang duluan saja mengumpulnya. Yang di belakang Pak ya. Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sudirman, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari. Saya tertarik mungkin terkait dengan pemaparan dari Pak Agus tadi, dan saya tahu sendiri bahwa di dalam beberapa jurnal maupun di buku Bapak, risetnya itu lebih banyak pada studi komparatif perbandingan hukum terkait terutama di Malaysia misalnya. Yang saya mungkin menjadi suatu pertanyaan sampai hari ini adalah terkait dengan syariah comply, Pak. Syariah comply. Kenapa? Kepatuhan syariah terkait dalam hal akad pembiayaan dengan hukum jaminan kita itu belum harmonis. Jadi mungkin persoalan ini dari payung hukumnya saja, fatwa DSN-nya, kemudian implementasi fatwa DSN oleh OJK itu sama sekali juga tidak secara paripurna, mungkin hanya parsial-parsial saja. Saya minta mungkin tanggapan dari Bapak sejauh mana bentuk formalitas dari suatu akad yang ada di Malaysia terkait dengan hukum jaminannya. Misalnya kalau kita berbicara di Indonesia, nomenklatur yang ada di dalam hak tanggungan ataupun fidusia itu lebih banyak berbaur konvensional. Meskipun akad kita sudah murni syariah, katanya seperti itu. Tetapi saya melihatnya masih di sana sini juga. Kalau kita mau bedah secara mendalam itu masih belum kafah juga. Jadi mungkin hanya sebatas studi komparatifnya aja, Pak. Supaya apakah di sana sudah seragam kalau di Malaysia, di Indonesia belum, sehingga kedepannya mungkin ada bisa kita golkan di pemerintah, misalnya ada undang-undang jaminan syariah gitu, sehingga yang namanya syariah komplain bisa terpenuhi. Terima kasih. Ya,
secara singkatnya Mas Sudirman atau Sudirman? Sudirman, Mas Sudirman dari Kendari ini jauh sekali. Jadi ini terkait dengan kepatuhan syariah itu, apakah di Malaysia sudah seperti itu? Setahu saya sampai sekarang mereka juga masih belum bisa untuk yang jaminan, tapi itu untuk yang tahun terakhir belum tahu. Dan saya sebenarnya baru nanti dalam waktu dekat ini juga akan meneliti tentang hal itu. Tapi berdasarkan prasurvei ternyata di sana juga masih berjalan seperti itu. Apalagi di sana penyelesaian sengketa itu di pengadilan umum ya. Kalau di sana namanya di civil law, bukan pengadilan agama karena masuk dalam nomenklatur bisnis. Tapi sebenarnya itu tidak masalah selama aturan untuk menyelesaikannya dengan hukum Islam. Sehingga kalau dikatakan tentang hukum jaminan, kebetulan di sini ada Pak Dr. Habib Aji itu yang nanti banyak ikut menginisiasi bagaimana agar jaminan itu bisa sesuai dengan prinsip syariah, karena memang pertentangannya itu banyak ya. Jadi di Undang-Undang Perbankan Syariah itu dikatakan eksekusi pun sukarela, tapi prakteknya juga tidak bisa. Kemudian konflik antara jaminan dalam akad-akad tertentu yang nggak ada, kemudian juga jadi ada. Kemudian konstruksi hukumnya juga jadi bergeser. Saya kira itu memang di depan mata bahwa itu sebenarnya yang diperlukan namanya legal adjustment atau legal harmonization, harmonisasi hukum atau penyesuaian hukum. Karena kalau itu tidak dilakukan oleh Indonesia, itu juga akan menjadi masalah terus. Saya kira betul ini sudah mulai banyak ini yang aktif di asosiasi seperti Ikatan Notaris, Pak Habib Haji. Saya kira juga sudah banyak menanggapi isu-isu terkait dengan akad yang bermasalah karena konstruksinya dalam jaminan bisa menjadi bergeser. Jadi memang kalau dikatakan apakah di Malaysia seperti itu, setahu saya itu belum terbentuk juga seperti itu. Bahkan yang lebih aneh, tahun 2009 kalau nggak salah di Malaysia itu ada hakim yang berani membatalkan pembiayaan syariah. Itu nama hakimnya adalah Pak Tail. Itu membatalkan beberapa transaksi syariah karena dianggap ini tidak sesuai dengan prinsip Islam. Sehingga hakim di pengadilan umum itu membatalkan transaksi syariah itu, dan ini menjadi heboh karena Malaysia adalah menganut hukum berdasarkan presiden, common law, yang ini akan mengikat kepada hakim sesudahnya. Kalau model pembiayaannya seperti itu akan kena lagi. Karena itu menjadi perhatian besar di kalangan praktisi keuangan di sana, karena ada beberapa pembiayaan di bank yang dibatalkan dengan alasan bertentangan dengan prinsip syariah karena lebih ketat atau kejam dalam penerapan sanksi dan bagi hasilnya itu, jadi malah dibatalkan. Artinya memang ada juga isu sebagaimana kritik yang di sana seperti itu. Jadi terus terang untuk itu setahu kami juga belum ada, dan mestinya kalau Indonesia ini nanti segera ada perubahan dalam regulasi terkait jaminan itu ya, itu akan lebih baik karena saya kira artinya tidak begitu susah untuk dirumuskan oleh para ahli ya, terutama oleh para notaris yang mereka juga menekuni secara akademis tentang kontrak tersebut. Tapi sebelum saya kembalikan sedikit, ini saya hanya menyinggung karena ini temanya ekonomi syariah, saya akan memberikan aja. Jadi di makalah saya itu kami singgung juga ada lembaga ekonomi non-bank yang itu perlu menjadi perhatian ke depan. Karena sekarang ini regulasinya sudah ada, termasuk hotel syariah, kan sudah ada peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nomor 2 tahun 2014. Kemudian rumah sakit syariah sudah ada fatwa DSN dan sudah ada standar akreditasi dari MUKISI, Majelis Syura Upaya Kesehatan Islam Indonesia, dan itu sudah memberikan awal. Kalau mungkin Bapak Ibu dan teman-teman mendengar laundry syariah, kalau di internet sudah banyak sekali yang buka franchise juga, tapi ini apakah ini kelihatan atau tidak, tapi itu dicetuskan juga mahasiswa yang ikut timnas di UMJ itu ya, dari UMJ yang dalam usahanya, inkubasi usahanya adalah laundry syariah, dan kemudian direspon secara nasional,
banyak sekarang laundry yang menerapkan label syariah walaupun belum ada aturannya gitu ya. Iya, ada sertifikat syariah, tapi ini yang sudah menjadi isu. Kemudian karaoke syariah ini sudah dibahas di DPRD Demak karena di Kota Wali itu dilarang klub-klub malam dan mereka mau memberi alternatif, boleh karaoke tapi pemandunya harus sama jenis gitu ya. Misalnya itu. Ini sudah dibicarakan di DPRD Demak. Saya nggak tahu artinya bahwa gelombang ekonomi syariah ini akan terus berjalan, sehingga materi riset dari hukum ekonomi syariah itu juga akan berkembang. Antara mungkin yang sekedar latah, ada yang sudah ada regulasi, tapi itu memang bisa berjalan terus gitu ya. Itu saja kami kembali. Saya hanya menambah dari Pak Agus tadi. Hati-hati gelombang yang sudah jelas seperti ini semuanya labelisasi syariah. Jangan sampai justru itu nanti akan menghantam syariah sendiri. Itu yang harus dilihat. Kalau penegakannya itu tidak dilakukan. Sebab itu bahaya kalau kita biarkan semuanya syariah. Ada Pak Agus, WC syariah juga sekarang sudah mulai ada. Nah itu kan semuanya syariah, nanti saya khawatir kalau itu justru akan menghantam kita, menghantam syariahnya. Kalau kitanya dihantam nggak apa-apa, tapi syariahnya dihantam. Oh, nah ujung-ujungnya syariah itu rupanya jelek. Ini saya lebih harus hati-hati. Ya, saya kira demikian tambahan saya dari gelombang yang baru sekarang ini. Terima kasih. Alhamdulillah, Bapak Ibu tadi sudah kita dengarkan materi dari dua narasumber yang sangat luar biasa. Saya pikir dan ini semoga menjadi motivasi kita, khususnya sebagai dosen, untuk mengembangkan penelitian kita, di mana kita tahu bahwa sedemikian luasnya perkembangan syariah. Tadi Pak Agus juga sudah menjelaskan bahwa bagaimana penerimaan non-muslim terhadap syariah itu sendiri sangat juga diterima, dan ini menunjukkan bahwa Islam benar-benar merupakan rahmatan lil alamin. Tapi justru di negara kita sendiri kadang-kadang masih harus berjuang menjaga kemudian syariah itu sendiri. Apa karena kita sudah terlalu lama berkebun bunga ya Pak ya? Jadi mengubah mindset itu susah. Jadi yang malah saya heran, yang malah justru di Inggris sekarang berkembang, karena yang sepengetahuan yang saya ketahui bahwa memang ekonomi syariah ini Pak memang sangat cocok untuk peradaban yang sudah maju. Nah sementara di kita di Indonesia mungkin masih banyak sekali hanya simbol syariah, tapi culture-nya belum supporting. Jadi seperti contoh, saya sering mendengar istilah mungkin di Indonesia ini sudah terlalu lama berkebun bunga. Jadi mengubah mindset untuk investasi itu membutuhkan waktu yang perjuangan yang panjang. Mungkin di sini perlu kebersamaan dari semua pihak. Mungkin saya tidak bisa menyimpulkan terlalu panjang lebar. Cuma yang saya tangkap dari perbicaraan kedua belah pihak tadi, pertama kita ketahui bahwa kemampuan lembaga keuangan syariah ini menarik investor yang sukses bukan hanya tergantung pada tingkat kemampuan lembaga itu menghasilkan keuntungan, tetapi juga bagaimana lembaga itu sungguh-sungguh memperhatikan restriksi yang digariskan oleh Islam. Nah, untuk menjaga batasan bisnis ini agar selaras dengan syariah, maka disinilah para ahli hukum sangat berperan penting untuk mengatur dan menjaga agar bisnis ini tidak keluar dari koridornya. Oke Bapak Ibu, mungkin itu saja untuk sesi 3 tempat ini. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Pak Agus dan juga Pak Amner, kami ucapkan. Dan selanjutnya saya sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya jika saya ikut memandu ini kurang berkenan atau masih banyak kekurangan dari saya, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk narasumber dan juga fasilitator kita di sesi keempat hari ini.
Baik Bapak Ibu para peserta penataran, sembari kita menunggu sesi berikutnya, kami sudah mempersiapkan untuk sesi kelima. Kami mempersilakan Bapak Ibu untuk menikmati snack yang sudah kami siapkan. Terima kasih.